Pada umumnya, orang muda sejak kini memiliki hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka dapat tergoda dengan alat elektronik modern, yaitu HP. Mereka selama ini terganggu dengan sosial media yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan banyak anak muda yang terjerumus. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup kudus. Apa itu hidup kudus? Hidup kudus adalah suatu panggilan bagi setiap orang yang ingin menjalani kehidupan yang berkenan pada Tuhan dan membawa dampak positif bagi sesama. Orang yang hidup kudus bukan berarti hidup sempurna tanpa kesalahan, melainkan kehidupan yang terus-menerus diperbarui dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Hidup kudus dan berkat daripada Tuhan terdapat dari ayat 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Dia mengingatkan bahwa kehendak Allah itu ya bagi setiap orang percaya adalah pengudusan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 3, yaitu karena inilah kehendak Allah pengudusan. Dia mengajarkan agar orang yang menjauhi segala bentuk percabulan menjaga kesucian tubuh dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan yang telah mereka terima. Ya, biasanya mereka selalu hidup di tengah masyarakat yang penuh penyembah berhala. Ya, seperti kayak tantangan yang serupa dengan dunia kita saat ini. Godaan seperti pornografi dan hubungan di luar nikah mungkin bisa terjadi. Tapi bagaimana kita tetap setia pada Tuhan supaya kita bisa menghapus dari permasalahan kita? Pesan Paulus ini menjadi pengingat bahwa hidup yang berkenan pada Allah bukan sekedar ya mendengar firman-Nya, tetapi juga mempraktikannya dengan ketaatan yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu bertanya pada kita sendiri-sendiri, ya apakah gaya hidup kita mencerminkan kehendak Allah? Ya, selanjutnya Paulus menekankan pentingnya kasih kepada sesama sebagai bukti dari iman yang hidup. Dari ayat 9-10, ia memuji jemaat Tesalonika yang telah mengasihi, tetapi juga tetap mendorong mereka untuk semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kasih itu mencerminkan karakter Kristus dan menjadi bukti iman kita kepada kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, gereja, maupun di sekitar kita masyarakat. Paulus juga menasihati dalam ayat 11-12 agar jemaat bekerja dengan tenang, hidup tertib dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, saat ini sangat bermanfaat bagi kita. Mengapa? Di mana kehidupan yang sangat cepat sering membuat orang kehilangan arah dan tujuan. Hidup tertib berarti ya menjaga kudusan dan menjadi teladan bagi Tuhan. Dan begitu, hidup kita itu bukan hanya menjadi berkat bagi kita sendiri sih, tetapi juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus yang penuh kasih, disiplin, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang. Nah, ini ada kesimpulan yang saya mau sampaikan agar kita juga bisa belajar, yaitu Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melainkan apa yang kudus di hadapan Allah. Yang kedua, hidup kudus merupakan respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar. Dan yang terakhir, panggilan untuk hidup kudus, penuh kasih, itu merupakan iman kita kuat di hadapan Allah. Terima kasih buat penafsiran Alkitab ini. Mohon maaf jika kata saya kurang berkenan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih.